siap terus bertumbuh dan diminati oleh masyarakat karena umur simpan yang panjang, distribusi dan penyimpanan di suhu ruang, siap dikonsumsi kapan saja, bahkan untuk darurat bencana dan ransu militer. Solusi untuk mikro, kecil, dan menengah. Jadi 61 juta dengan pelakunya itu ada 117 juta. Dari 117 juta itu, pelakunya 3,4 juta itu berhubungan dengan makanan, minuman. Dan dari begitu banyak itu, ada 1,7 juta UMKM personal yang bergerak di bidang pangan, di bidang obat-obat tradisional, jamu-jamuan dan sebagainya. Dan kalau kita ingat dari total itu, Bapak Ibu, kalau kita konversi ini untuk PDB kita, dia menghasilkan 34% dari PDB. Kemudian secara global yang kita hitung itu ada 9.540 triliun anual. Jadi sangat besar. Kalau kita punya budget negara sekitar 18.000 triliun setiap tahun, udah lebih 50% itu oleh UMKM. Oleh karena itu, maka sangat tepat apa pesannya Pak Prabowo. Mau ngambilin foto-foto ya? Jadi mau bincang sini ya? Iya. Ikut Bapak sama Ibu. Itu pilarnya industri, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, dengan industri ini, salah satunya yang disebut dengan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, khusus untuk jumlah pelaku UMKM itu sendiri, itu sangat besar Bapak Ibu. Ada 61 juta di seluruh Indonesia. Dari 61 juta itu, rate ekonominya yang terlibat pekerjanya dan sebagainya 117 juta. Dari penduduk kita yang 282,4 juta, berarti kan lebih dari 50%, hampir 60%. Kemudian dari totalnya itu adalah 9.540 triliun, besar sekali kan? Khusus yang bergerak di bidang pangan, olahan, dan obat tradisional jamu-jamuan dari seluruh Indonesia itu adalah 1,7 juta. Nah, di situ peran Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk apa? Dalam hal yang pertama, registrasi atau sertifikasi pangan olahannya, cara pembuatan obat tradisional tentunya atau makanan olahan yang benar. Kemudian nanti ada distribusinya juga, sertifikatnya kita. Terus selanjutnya apa lagi? MD-nya, makanan domestik, nomor izin edarnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo menugaskan ke saya dalam konteks pada saat diskusi dengan beliau bahwa perhatikan UMKM, ini berarti perintah dari beliau. Dan dengan demikian, kita menginginkan bagaimana UMKM atau UMK saja, UMK ini bisa permodalannya, asetnya, bahkan kinerjanya bisa meningkat. Bahkan bisa meningkat dari mikro dan kecil, bisa nanti meningkat menjadi menengah. Bagaimana indikatornya itu? Kalau menurut standar peraturan Kepala Badan POM, kalau dia di bawah 1 miliar, itu berarti ya kecil, ya. Nah, kecil dan mikro. Tapi kalau 1 sampai 5 miliar itu menengah. Di atas 5 miliar sampai triliunan itu sangat besar. Nah, artinya apa? Kita ingin mengangkat derajat, mengangkat kesejahteraannya
dan mengangkat taraf hidupnya. Karena dengan demikian dari ratusan juta ini penduduk negeri kita kalau terangkat derajatnya, maka secara nasional derajat bangsa Indonesia akan meningkat. Caranya apa? Pertama, kita bagaimana dari pangan olahan yang mungkin bisa bertahan hanya 1-2 hari setelah itu basi, bisa, kalau bisa lebih lama. Dan kita sudah punya teknologi untuk itu. Teknologinya bisa sampai setahun, bahkan ada yang sampai 1,5 tahun dengan proses yang disebut pangan steril komersial. Kan begitu. Nah, apa manfaatnya kalau dia mengikuti pangan steril komersial? Dia bisa memproduksi lebih banyak. Iya kan? Kenapa? Karena expirednya masih lama. Nah, kalau itu apalagi dia akan meningkat lebih banyak. Dia bisa kirim bukan hanya di sekitar rumah tangganya atau di sekitar rumahnya, sekitar lingkungannya. Dia bisa kirim ke desa lain, dia bisa kirim ke kota lain, dia bisa kirim ke provinsi lain, bahkan bisa ekspor. Jadi peningkatan produk ini yang sebetulnya dia sudah ini tinggal disterilkan, dimasukkan dalam kemasan, dan akhirnya bisa bertahan lebih lama. Ada 2 manfaatnya. Pertama, mengurangi makanan yang dibuang karena basi, dan yang kedua, mempertajam dan akhirnya meningkatkan aset ekonominya. Itu yang pertama. Jadi dengan pola seperti ini, itu tujuannya. Nah, untuk sampai ke situ, kita buat forum ini, forum komunikasi ini, mempertemukan apa? UMK ini yang begitu banyak, saya juga itu cuma menentukan KPK. Ya udah. Sebelahnya bisa.